Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya pada kelanjutan pembahasan soal-soal accept ini ya. Kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah sampai dengan nomor 14 dan sekarang kita lanjutkan sesi sentence completion ini pada nomor 15. Oke. Pada nomor 15 kita lihat pilihan jawabannya ada if, should, unless dan because ya. Di sini ada conjunction, if conjunction, unless conjunction, because conjunction, dan ada satu modal gini ya. Oke, nah maka kita perlu melihat memahami kalimat pada soalnya. The solar powered heater is not going to work. Ya, solar powered heater, solar power itu tenaga matahari ya. Heater pemanas tenaga matahari itu not going to work, tidak akan berfungsi ya. Work itu bisa bermakna berfungsi untuk alat elektronik, tidak akan berfungsi titik-titik awan pergi ya. Jadi alat pemanas tenaga matahari itu tidak akan berfungsi bla 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 awan pergi atau awan hilang gitu. Kalau kita pakai yang A berarti pemanas tenaga matahari itu tidak akan berfungsi jika awan pergi. Nah, ini kita main logika, betul nggak? Jika awan pergi, pemanasnya nggak berfungsi. Ya, terbalik, harusnya malah berfungsi ya, karena kan pakainya tenaga matahari, begitu ya. Kalau awan pergi ya harusnya malah berfungsi, berarti if ini salah ya. Nah, kalau yang B ini seharusnya ya, should. Ya, seharusnya berarti pemanas tenaga matahari itu tidak akan bekerja seharusnya begitu. Nah, ini secara struktur juga sebetulnya tidak bisa ya yang B ini, karena di sini sudah ada sudah ada is not going to work ya. Ada be going to di sini. Ada be going to, kemudian di sini ada kata kerja work, baru kemudian ada modal. Nah, tidak bisa ya, modal terletak di belakang begitu ya. B ini sudah tidak tepat. Yang C, unless itu kebalikan dari jika. Unless itu artinya kecuali jika. Jadi kalau kita artikan pemanas tenaga matahari tidak akan bekerja kecuali jika awannya pergi gitu ya. Nah, jadi jika awan pergi dia bekerja gitu ya. Nah, makanya kebalikan dari if. Alright. Nah, jadi yang C ini masuk akal. Ya, pemanas tenaga matahari itu tidak akan berfungsi kecuali jika awannya hilang. Artinya matahari nampak, awannya hilang. Ya, jadi unless ini yang masuk akal. Tapi kalau teman-teman pengen lebih yakin, kita coba pakai because ya. Kalau pakai because berarti nanti jadinya pemanas tenaga matahari tidak akan berfungsi karena awan pergi. Gara-gara awannya pergi, alatnya nggak berfungsi. Begitu. Nah, terbalik juga sama dengan yang A ya. Nah, maka yang jawabannya tepat adalah unless. Right. Oke ya. Jadi soal-soal seperti ini, understanding the meaning is very important ya. Menjadi penting untuk paham makna. Oke, kita lihat soal nomor 16. Oke, ini ada permainan kata instrumen dan cut ya, yang dibolak-balik. Ada yang pakai itu infinitive to cut, ada yang pakai cutting ini ya. Right. Nah, manakah yang lebih tepat? Karena instrumen to cut bisa secara struktur oke ya, secara struktur oke ya. Cuman ditentukan oleh kalimat secara utuh ini. Maka kita harus memahami kalimatnya ya. The bla 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 most commonly used in harvesting sugarcane consists of large bladder and several type of knives. Oke, nah ini satu kalimat ya. Satu kalimat, maka kita cari di manakah ordinary-nya. Ordinary-nya adalah consist of ini ya. Nah, ini consist of ini ordinary sampai dengan of di sini ya. Oke, nah consist of ini ordinary, berarti yang kita cari bukan ordinary. Tidak perlu mengandung ordinary ya. Nah, jadi yang kita cari adalah noun phrase ya, noun phrase. Kalau kita pakai yang A, the instrument to cut ya, the instrument to cut artinya instrumen, alat ya, alat untuk memotong ya, instrumen to cut.
Kalau diartikan instrumen to cut itu alat untuk memotong, ya, untuk memotong. Cutting instrumen itu juga alat untuk memotong, ya. Nah, alat untuk memotong. Instrumen cutting, nah ini kata benda diikuti verb ing. Ini bentuk reducing adjective clause, gitu ya, yang bermakna yang, gitu ya. The instrument cutting was commonly used. Jadi kalau diartikan nanti jadinya alat yang mostly used, ya. The instrument cutting itu berasal dari kata the instrument which is cutting, begitu. Nah, jadi instrumen yang memotong, itu yang memotong paling sering digunakan dalam panen tebu. Nah, jadi alat yang memotong. Ini makna aktif jadinya, ya. Nah, jadi secara makna tidak tepat, ya, kalau kita pakai, ya. Jadi the instrument cutting nanti artinya jadi alat yang memotong, ya, alat yang memotong, kemudian most commonly used, digunakan, gitulah. Jadi kan tidak tepat, ya. Nah, kalau yang A, nah, instrument to cut, nanti the instrument to cut, instrumen untuk memotong, ya, instrumen untuk memotong. Ini sama dengan yang C, cutting instrument, ini juga instrumen untuk memotong. Nah, nanti kita bandingkan, ya. Yang D, to cut instrumen, untuk memotong alat. The two, nah, the ketemu T ini juga sudah tidak lazim, ya. Nah, maka kita coba bedakan antara the instrument to cut dengan the cutting instrument, gitu, ya. Alright. Nah, kalau the instrument to cut itu nanti menjadi instrumen untuk memotong. Nah, instrumen untuk memotong, to, ya, to ini menunjukkan tujuan. To cut, ya, kalau ada kata benda diikuti to plus kata kerja, salah satu fungsinya adalah menunjukkan tujuan, alat untuk memotong, ya. Tujuan, misalnya I come to see you, aku datang untuk menjengukmu, begitu. Nah, kalau cutting instrument diartikan juga sama, alat untuk memotong, cuman dia bukan menunjukkan tujuan tapi fungsi, ya, fungsi dari benda tersebut. Nah, ini salah satu fungsi gerund, misalnya parking area, area untuk parkir, area yang berfungsi untuk parkir. Waiting room, ruang yang berfungsi untuk menunggu, begitu, ya, bukan ruang yang tujuannya untuk menunggu, bukan, ya, tapi fungsi untuk menunggu. Nah, dari sini maka yang lebih tepat adalah cutting instrument, ya. Jadi alat pemotong, kalau diartikan lebih sederhana begitu, alat pemotong yang biasa digunakan dalam panen bla bla bla, gitu, ya. Nah, jadi yang tepat adalah yang C. Oke. Kemudian nomor 17 ada than, rather than that, ya, than rather. Nah, berarti kemungkinan ini bentuknya adalah comparative degree, ya. Maka kita lihat di sini, prevention and control of non-infectious disease is often much more complicated, ya, much more complicated, ya. Comparative degree conjunction-nya apa? Conjunction-nya adalah than. Nah, ini jawaban yang tepat, ya. Than that bukan. Rather than, nah, rather than ini bisa juga digunakan pada bentuk perbandingan, ya. Cuman ada sedikit perbedaan, ya. Kalau than, nah, jadi dia purely membandingkan ini lebih dari ini, begitu, ya. A lebih dari B. Nah, itu pakai than. Kalau rather than itu biasanya menunjukkan preference, ya, kecenderungan dalam kesukaan. Kecenderungan dalam kesukaan. Misalnya I prefer, misalnya for me swimming, ya, for me swimming is more exciting rather than playing football, begitu. Nah, jadi maksudnya sama-sama menyenangkan, ya, swimming dengan playing football itu sama-sama menyenangkan. Nah, tapi swimming itu dia agak lebih menyenangkan sedikit, makanya rather itu kan
berasal dari kata rather, agak gitu ya. Nah, jadi perbandingannya itu tidak terlalu tidak terlalu 100% gitu ya, tidak terlalu mencolok. Tapi kalau then saja, nah itu memang menunjukkan emphasize, menekankan pada perbedaannya begitu ya. Jadi mencegah dan mengontrol non infectious disease itu lebih sulit ya, lebih sulit daripada infectious disease gitu. Jadi memang lebih sulit, bukan agak lebih sulit gitu ya. Alright. Nomor 18, the legislator was found ada guiltiness. Oke, yang C guilty ini tidak ada ya kata guilty gitu ya. Nah, jadi ini kata yang dipaksakan gitu ya. Pilihan jawaban yang dibuat-buat gitu ya. Katanya dibuat-buat sebagai pilihan jawaban, jadi nggak ada, maka tinggal A, B dan D. Oke, nah guilt ini satu akar, artinya bersalah ya. Guilt bersalah. Guilt ini artinya kesalahan ya. Guilty ini bersalah, kemudian guiltiness ini artinya tuduhan bersalah ya, tuduhan bersalah. Oke, nah di sini maka kita perlu mencari atau memahami makna dari soal ini ya. The legislator was found, legislator itu was found, ditemukan, dalam bahasa lain kita artikan terbukti begitu ya. Nah, terbukti kesalahan, apa terbukti bersalah atau terbukti tuduhan bersalah. Nah, yang tepat adalah terbukti bersalah, maka B ini yang betul. Oke, nomor 19. Right, nah ini biasanya mudah ya. Kalau pilihan jawabannya ada both, either, not only, neither. Nah, ini adalah paired conjunction yang punya pasangan. Dan jumlahnya nggak banyak. Kalau teman-teman hafal itu sangat mudah untuk menjawabnya ya. Both pasangannya and, either dengan or, not only but also, neither dengan nor gitu ya. Oke. Nah, maka kita lihat soalnya di sini apa pasangannya ya. Advertising in newspaper is highly appreciated but also, lah ada kata but also di sini ya. Nah, but also hanya punya satu pasangan, yaitu not only. Dari situ kita sudah bisa dengan cepat menjawab tanpa harus mencari tahu maknanya secara keseluruhan ya. 20. Ini preposisi, pilihan preposisi ya. Maka kita perlu, preposisi ini memang nggak bisa ditebak ya, nggak bisa ditebak. Jadi teman-teman harus banyak pengetahuan tentang collocation atau pasangan kata kerja dengan preposisi, kemudian kata sifat dengan preposisi itu ya, pasangan-pasangan kata seperti itu. Nah, di sini ada kata famous ya sebelum preposisinya. Nah, ini kan harus diisi dengan salah satu ini ya. Famous. Manakah yang berpasangan dengan famous? Nah, famous itu dia punya pasangan yaitu dengan with ya. Famous with their passion and obedience ya. Jadi famous jika diikuti dengan kata benda maka dia pakainya with. Tapi famous itu bisa pakai in kalau diikuti dengan tempat ya. Misalnya terkenal di Jakarta ya, famous in Jakarta. Terkenal di dunia, famous in the world gitu ya. Tapi kalau famous itu diikuti dengan kata benda yang bermaksud terkenal terhadap apanya, nah maka pakainya with. Nah, ini kan famous with their passion ya, terkenal dengan kesabarannya. Oke. Alright. Nah, jadi itu pembahasan kita untuk sesi grammar ya, sesi grammar pada bagian sentence completion untuk contoh-contoh soal pada ujian ASEP. Ya, nanti pada video yang lain kita akan bahas masih sesi grammar tapi untuk yang error identification.